Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan reposisi langit. Jadi kalau kemarin membahas terkait dibaliknya posisi langit, sekarang membahas tentang pembenahan pada setiap aspeknya. Yang pertama terkait dengan peperangan dulu. Jadi reposisi langit ini yang menjadi alasannya itu adalah karena permasalahan di masing-masing dimensi itu. Susunan langit saat sebelum dibalik itu adalah langit 1 untuk ruh, langit 2 untuk siluman, langit 3 untuk jin, langit 4 untuk setan, langit 5 untuk iblis, langit 6 untuk malaikat, langit 7 dan untuk para nabi, langit 8 Sidratul Muntaha, langit 9 Sidratul Mustaha, dan langit 10 Ars. Kemudian dibalik posisinya menjadi 10, 9, 8, 7, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sekarang Ars itu lebih dekat dengan bumi atau dengan langit dunia. Banyak yang menyampaikan bahwasanya akan terjadi peperangan akhir zaman. Peperangan akhir zaman dengan berbagai panji-panji yang dikibarkan seolah-olah cara berpikir kita kembali ke zaman 1000 atau mungkin 2000 tahun yang lalu. Dengan naik kuda membawa panji putih, membawa panji hitam, naik kuda putih dan sebagainya. Secara rasional itu tidak masuk, tidak logis. Karena apa? Walaupun memang harus perang pada zaman saat ini, tidak menggunakan lagi kuda, tapi pasti menggunakan tank baja atau panser. Tidak lagi menggunakan pedang, pasti menggunakan senapan baik itu SS maupun AK atau M16. Jadi logika berpikirnya harus harus disesuaikan dengan situasi saat ini. Peperangan akhir zaman dunia fisik kemungkinan tidak akan terjadi menyangkut terkait dengan prediksi itu. Karena apa? Peperangan yang ada di dunia fisik saat ini lebih kepada peperangan ekonomi. Walaupun itu terjadi, tapi itu bukanlah terkait dengan perang akhir zaman, tapi murni dengan perang kepentingan politik maupun ekonomi. Di spirit sendiri, peperangan itu banyak terjadi. Jadi peperangan itu menyebabkan atau berpengaruh terhadap dunia manusia. Jadi pada saat itu peperangan dunia fisik itu berlangsung hampir setiap waktu. Pasukan Demak perang dengan pasukan ini, pasukan Pajang perang dengan pasukan ini, iblis perang dengan sono, setan perang dengan setan, kemudian Ratu Selatan perang dengan sono, perang dengan sini, Siliwangi perang dengan ono, perang dengan ini gitu. Jadi peperangan itu hampir terjadi setiap waktu dengan kepentingan masing-masing. Karena apa? Karena di alam spirit kan tidak mati, hanya menyakitkan seperti sekarat tapi tidak mati gitu. Sehingga peperangan itu menjadi semacam hobi kali ya, semacam hobi. Nah, kemudian situasi ini sebenarnya sangat disadari oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Tetapi Kanjeng Sunan Kalijaga pun berkeyakinan bahwasanya untuk menyelesaikan peperangan-peperangan yang terjadi di alam spirit itu harus menggunakan kekuatan politik yang besar, kekuatan politik spirit. Sehingga kalau diselesaikan secara pribadi
itu seperti halnya menepuk nyamuk lah, tidak akan ada habisnya, tetapi harus menggunakan kekuatan politik. Sederhananya begini, orang yang kaya itu dia bisa menyumbang banyak uang, tetapi seorang pejabat tinggi apalagi pemimpin kepala daerah itu dia bisa membuat kebijakan yang jangkauannya jauh lebih besar. Jadi daya manfaatnya jauh lebih besar jika dia baik. Nah, maka peran yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai pamong tanah Jawa itu menyiapkan generasi untuk menuju ke sana gitu. Jadi ketimbang Kanjeng Sunan Kalijaga terlibat atau berurusan dengan penyelesaian peperangan antar dimensi itu, Kanjeng Sunan Kalijaga lebih memilih untuk mempersiapkan generasi. Pada saat Kanjeng Sunan Kalijaga diundang ke Ars, beliau menolak karena apa? Karena di situ ada senioritas dengan Wali Hidir sebagai gurunya. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga lebih memilih mempersiapkan generasi. Generasi yang dipersiapkan Kanjeng Sunan Kalijaga itu sangat banyak. Sudah saya bahas di video sebelumnya, itu sangat banyak di Kasinungan Wahyu. Nah, harapannya adalah lahirnya seorang pemimpin ini secara spiritual memiliki legitimasi sehingga bisa menyelesaikan dunia spirit. Kemudian secara fisik juga memiliki legitimasi sehingga bisa membereskan dunia fisik. Peperangan di dunia spirit itu memang sangat menakutkan atau sangat mengkhawatirkan karena berpengaruh terhadap manusia, terutama peperangan yang melibatkan atau peperangan yang terjadi di dunia jin dan siluman. Kenapa? Karena dunia jin dan siluman itu dimensinya sangat dekat atau kadang atau seringkali bersentuhan langsung dengan manusia. Banyak sekali ahli-ahli spirit yang bisa menembus ke sana dan mungkin ada juga yang terlibat peperangan atau ikut peperangan di sana. Karena dimensi siluman dan dimensi jin itu merupakan dua dimensi yang bisa diakses untuk mengawali perjalanan spirit gitu. Jadi pengaruh dari peperangan itu bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu lah. Dan efeknya secara tidak langsung itu berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi perilaku manusia itu sangat dipengaruhi oleh dunia spirit yang terdekat, yaitu siluman dan jin. Sehingga dulu banyak sekali istilah-istilah tumbal untuk dijadikan pasukan, itu pasukan ini. Memang faktanya seperti itu gitu. Jadi di dunia siluman itu mengumpulkan sebanyak mungkin, kemudian di dunia jin juga begitu. Kalau iblis perangnya sama iblis karena tidak ada yang bisa menandingi. Mereka perang sesama temannya aja gitu. Tetapi peperangan iblis pun sama, maksudnya tidak hanya di dunianya dia, walaupun lawan sama-sama iblis, tetapi karena perangnya di luar dimensinya atau di luar kampungnya lah, itu seringkali berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Nah, kemudian setelah SP dilantik menjadi Raja Wali Allah, SP melakukan penataan di dimensi-dimensi itu. Jadi kalau ada yang berpikir bahwasanya akan ada perang akhir zaman, tidak demikian. Jadi ada yang berpikir nanti SP memboyat sekian ribu orang, kemudian membawa panji dan berperang dengan pasukan Dajjal, dengan berperang dengan pasukan iblis. Itu tidak ada. Polanya bukan seperti itu. Pola peperangannya bukan seperti itu. Karena begini, SP itu ketika dia masuk, SP itu tugas utama dalam menata alam adalah mengintegrasikan dan mengharmoniskan sesuai dengan tupoksinya atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tidak saling cross, tidak saling silang gitu loh. Yang terjadi pada saat itu adalah saling silang gitu loh. Jadi iblis mencampuri kehidupan setan, setan dibully iblis, kemudian jin dan siluman mencampuri kehidupan manusia. Saling silang atau saling cross ini yang menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan gitu loh. Makanya kemudian SP harus mengintegrasikan atau mengharmoniskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Iblis dan setan bagi manusia itu adalah kompetitor untuk menuju kepada Allah. Jin itu tugas fungsinya waktu itu adalah sebagai parasit. Jadi pola kerjanya sebagai parasit yang mengambil amal atau pahala manusia. Sedangkan jin dan siluman itu kerjanya adalah menukar harta dengan nyawa. Nah,
Peperangan yang dilakukan oleh SP itu sebenarnya bukanlah peperangan seperti yang ada dalam bayangan kita selama ini. Membawa panji, mengibarkan panji, takbir dan sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi ketika SP itu harus menaungi semua aspek alam gitu loh. Karena iblis setan itu juga makhluk Allah sesuai dengan perannya sebagai kompetitor gitu loh, sebagai penguji manusia, sebagai kompetitor, sehingga tidak mungkin dimusnahkan. Allah menciptakan untuk tugas tertentu, makanya tugasnya adalah mengharmoniskan. Jadi bukan memerangi iblis. SP itu tidak memerangi iblis. Dalam video saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya ketika SP ada di alam iblis, itu yang dibaca ta'udnya itu bukanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika ada di dunia iblis, ta'ud yang dibacakan adalah a'udzubillahi minal iblisir rohim. Ketika di dunia setan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi iblis dan setan juga sama, ingin di rahmat Allah gitu. Sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kepatuhan pola dia dalam kebejatan yang sempurna. Nah, jadi peperangan atau pertarungan yang dilakukan SP itu polanya adalah penataan atau pengintegrasian. Ketika Allah merencanakan kembali menegakkan agama tauhid, maka SP menawarkan. SP masuk ke dunia iblis. Di iblis itu berantakannya luar biasa. Nah, makanya ketika SP masuk ke dunia iblis, kemudian SP penataan di iblis. Nah, jika ada bagian-bagian atau unsur-unsur yang tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa diintegrasikan atau ngengkel atau membantah atau ngajak berantem lah gitu, maka DS dilayani gitu. Seperti halnya dalam video saya tentang penaklukan Ratu Pantai Selatan atau tentang pasangan dan agama Ratu Pantai Selatan. Ketika SP ditawari sebagai suaminya dengan syarat harus pindah agama, maka di situ terjadi pertarungan dan penaklukan. Itu real seperti itu. Jadi tidak, SP tidak membawa pasukan, dia tarung sendiri saja. Yang dikalahkan ya rajanya, gitu. Selesai sudah. Gitu. Nah, di iblis pun sama, gitu. Di iblis pun dan di setan pun begitu. Tidak, SP tidak mengajak siapapun, perang sendiri saja. Jadi tarungnya sendiri, raja dengan raja gitu loh maksudnya. Tidak membawa panji-panji, membawa orang-orang sekian banyak, tidak ada. Itu menghamburkan energi saja. Jadi pola pertarungannya seperti itu, pola penataannya seperti itu. Kalau memang mau dia ditata ya sudah, tidak ada pertarungan. Tapi kalau ngengkel, keras kepala, baru ada pertarungan. Itu pun head to head antara raja dengan raja, tidak membawa pasukan gitu. Paling bawa temen lah, biasa buat temen ngopi atau ngerokok gitu. Tapi tidak bawa pasukan dalam bayangan kita selama ini. Baik, untuk selanjutnya video tentang penataan di dunia iblis ya. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.